Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video cara mengetik ya lambang atau formula matematika. Nah, di sini saya menggunakan Word 2013. Oke, kita coba pertama adalah mengetik lambang notasi sigma ya, yang terdapat pada gambar ini. Oke, langkahnya adalah ya kita gunakan equation editor yang ada di insert ya, klik insert. Kemudian kita ambil lambang equation ya, yang berbentuk V ya. Nah, muncul seperti ini. Nanti tinggal pilih di sini di atas ini mana yang lambangnya sigma. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini yang tidak ada batas ya. Kita ambil yang ada batasnya karena di sini K dari 1 sampai N ya. Kita ambil ini. Oke, tinggal kita isikan di sini K sama dengan 1. Ya, kemudian di atasnya sampai N. Kemudian di sini fungsinya adalah K. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan jangan di spasi ya. Nah, ini masih lambangnya lambang ketikannya ini masih ada dalam bentuk sigma. Ya, kita akan coba keluar dari notasi sigma dengan cara klik tanda panah kanan saja sekali. Nah, maka dia akan keluar dari notasi sigma ini. Nah, terus kita klik tanda sama dengan. Kemudian kita tuliskan angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 3 kali tambah N. Hasilnya sama dengan 1/2. Nah, di sini kita akan mencoba mengklik bentuk pecahan ya. Nah, kita ambil di sini di lambang fraction, lambang pecahan. Nah, kita ambil yang bentuknya tegak ya. Di sini ada yang miring juga soalnya. Nah, di sini bentuk tegaknya ada yang besar, ada yang kecil. Kita ambil yang besar. Seperti ini. Nah, tulisan angka 1, bawahnya 2. Jadi 1/2. Kemudian kita geser dengan tanda panah kanan. Ketik huruf N. Buka kurung. Nah, ini buka kurungnya boleh dengan yang ada di keyboard, boleh juga yang ada di bracket ini ya. Nah, seperti ini. Ya, lambang bracket di bracket ini banyak sekali ya. Ada kurung siku, kurung kurawal ya, ada bentuk bilangan bulat terbesar ya, dan sebagainya. Ada juga bentuk harga mutlak ya. Oke, kita pilih yang kurung buka. Nah, di sini N plus 1 kita klik. Nah, seperti ini. Jadilah barisan yang pertama. Kemudian kalau seandainya kita mau klik lagi, kita ulang dari awal, insert, kemudian klik lambang V, equation editor, kemudian kita klik tanda sigma. Nah, sigma ini. Kita klik lagi, mulai dari K sama dengan 1, sampai batas atasnya ini, sampai N. Kemudian fungsi sigmanya adalah K kuadrat. Ya, kita klik di sini, K kuadrat. K kuadrat itu berarti kita butuh yang bentuk pangkat nih, ada di bentuk lambang eksponen di sini. Nah, kita pilih yang E pangkat nih. Yang untuk pangkat ada di sini jadi E. Di sini tulis klik K pangkat 2, berarti ini klik angka 2. Nah, seperti itu. Kita bergeser ke kanannya pakai panah ke kanan, diklik lagi agar keluar dari notasi sigma. Kemudian sama dengan di sini muncul 1 kuadrat. Nah, bentuk kuadrat atau bentuk pangkat boleh juga kita klik angka 1, kemudian angka tudung yang ada di angka 6 keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik angka 2, kita spasi. Otomatis nanti jadi pangkat. Seperti itu. Tambah, nah kalau kita nggak mau repot, kita boleh langsung klik seperti ini. Sekarang 2 pangkat 2 berarti 2, geser ke kanan 2. Tambah 3 kuadrat, berarti ini kita klik lagi 3 pangkat 2, tambah dan seterusnya sampai N pangkat 3. Kita klik lagi
di sini N, ini pangkat 2. Nah, hasilnya kalau kita lihat di sini 1/6, berarti kita gunakan bentuk pecahan, fraction, ya, 1 sama 6, geser ke kanan, N, kemudian kita ambil bracket, kurung buka, dan kurung tutup ya, N tambah 1, kemudian dikali lagi, kita pilih bracket lagi. Nah, sini isiin 2N tambah 1. Nah, seperti ini. Saya rasa sama untuk yang kondisi yang ketiga. Andaikan di sini mau kita pangkatin 2 atau pangkat 3 bisa ya, seandainya. Nah, kita ginikan. Jadi pangkat 3. Umpama seperti itu. Oke, kita undo. Nah, seperti ini. Oke, nah ini cara mengetik yang notasi sigma. Nah, sekarang kita coba untuk ya, notasi atau lambang matematika yang lain. Oke, kita coba bentuk irasional ya, bentuk akar. Oke, kita coba akan mengetik bentuk akar, langkahnya sama, kita klik insert, kemudian pilih lambang Pi, ya, lambang Pi, equation editor, kemudian kita mau buat akar, jadi kita klik di sini. Ya, yang lambang akar ini kita klik. Nah, di sini karena akar 2, maka kita pilih yang paling kiri saja. Nah, ini kita pilih A tambah B, buka kurung, A tambah B tutup kurung. Kemudian kita spasi. Kemudian selanjutnya kita tambah dengan 2. Nah, di sini ada akar lagi ya. Akarnya ada di dalam akar. Jadi ini kita jangan geser ke kanan ya. Kalau kita geser ke kanan nanti di luar akar nih. Ya. Kita harus masuk ke dalam akar. Kita pilih akar. Ya, agar akarnya ada dalam akar. Seperti ini. A kali B. Klik huruf A yang ada di keyboard. Kemudian klik ya, lambang cross nih di sini. Ya, kita klik di sini, pilih lambang cross dikali B. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluar dari lambang akar. Ya, ini masih ada dalam lambang akar. Kita geser ke kanan pakai tanda panah kanan. Nah, ini masih ada di lambang akar yang paling luar. Nah, kita geser lagi. Nah, sekali lagi kita klik tanda panah kanan yang ada di keyboard. Nah, seperti ini. Jadi lambang bayangannya hilang. Nah, ini menandakan kita sudah ada di luar posisi akar. Kemudian klik sama dengan akar A. Kita klik lambang akar jadi A. Kemudian kita geser ke kanan ya dengan panah kanan yang ada di keyboard. Kemudian kita tambah ya dengan akar B. Nah, seperti ini ya caranya. Saya rasa untuk yang bagian bawahnya sama ya. Nah, kemudian kita coba untuk yang bentuk atau lambang matematika yang lain. Oke, kita coba untuk mengetik ya rumus Cardano ya. Nah, ini rumus Cardano, rumus untuk menentukan solusi nilai X dari persamaan pangkat 3 ya. Di mana koefisien X kuadratnya 0. Oke, kita coba klik, ini sama langkahnya, klik insert, equation editor, X sama dengan, nah ini akar pangkat 3, berarti kita masuk, kita pilih untuk akar, tapi yang ini boleh ya, angka 3 ini belum ditulis, yang ini juga boleh, angka 3 sudah ditulis. Ya, kita pilih yang paling kanan ya. Nah, seperti ini. Terus masukkan ke dalam akar ya, kursornya. Nah, ini kita tulis min ki per 2, pecahan berarti kan, min ki per 2. Klik min ki bawah 2. Kemudian geser kanan, tambah akar. Nah, kita pilih akar. Nah, yang paling kiri. Dan masukin kursornya ke dalam akar. Ini bentuknya pecahan ki kuadrat per 4. Berarti yang atas ini ki kuadrat. Ya, ki kuadrat, bentuk kuadrat ini ki. Atasnya 2. Kemudian bawahnya 4. Tambah P pangkat 3 per 27. Oke, pecahan lagi. P pangkat 3. Ya, P pangkat 3. Seperti ini. P pangkat 3 per 27. Nah, seperti ini. Nah, karena bentuknya sama, kita boleh blok. Ini kita copy. Ya, kita geser kanan, tambah.
kemudian kita paste ya, kanan paste. Nah, seperti ini. Nanti paling yang beda hanya di tanda plus ganti dengan tanda min ya sini. Nah, seperti ini ya jadinya. Kemudian kita coba lagi untuk mengetik lambang matematika yang lain. Oke, kita coba lambang inverse dari fungsi trigonometri. Ya, di sini sin t sama dengan fx. Kita klik ke sini, equation editor, kita klik aja, kata jikanya nggak usah ya. Langsung saja sin t, sin, ya langsung kita spasi agar muncul space untuk tempat sudut ya. Nah, kita spasi. Kalau nggak dispasi ini nanti nggak muncul bentuk untuk sudutnya ya. Kan sudutnya t nih. Jadi sin t sama dengan fx, f buka kurung x tutup kurung seperti ini. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat panah, kita bisa ambil dari sini lambang panah seperti itu ya. Maka dapat t sama dengan arcus ya, arc, kemudian sin, kita spasi. Nah, ini muncul bentuk untuk sudutnya ya, fx, f buka kurung x tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang bagian cos saya rasa sama ya, cara nanti bisa dicoba. Nah, kita coba untuk lambang matematika yang lain. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengetik lambang persamaan matriks ya. Persamaan matriks. Oke, kita mulai dari sini. Jadi untuk membuat matriks kita langkahnya sama, klik insert, klik lambang V, equation editor ya. Maka muncul seperti ini. Nah, untuk membuat matriks ukuran berapapun, langkah pertama buat kurung buka dan kurung tutup. Seperti ini, kemudian kita spasi. Otomatis muncul bentuk seperti ini. Coba kita ulang ya. Kita ulang, insert, kemudian klik lambang V, equation editor. Muncul seperti ini. Kita buat kurung buka, kurung tutupnya dulu. Kurung buka, kurung tutup, langsung kita spasi. Maka muncul tanda di antara dua kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian kita lihat di sini kan ukurannya 2 baris 2 kolom matriksnya. Nah, di sini kita klik aja nih ya lambang matriks di sini. Kita butuh yang 2 baris 2 kolom. Ya, kita klik muncul seperti ini. 2 baris 2 kolom. Nah, kita input angkanya 4253. 4. Kita pakai panah kanan 2. Kemudian geser lagi 5. Ya, pakai kursor juga boleh, langsung 3. Kita geser ke kanan. Nah, ini dikali X ya, matriks X sama dengan kita buat matriks 2 kali 2 lagi, kurung buka kurung tutup, spasi, kemudian kita klik lambang matriks, kita pilih yang ukuran 2 kali 2. Inputnya 1, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3. Nah, seperti itu. Nah, itu cara ngetik lambang matriks ya. Kita coba untuk mengetik lambang yang lain. Oke, sekarang kita coba untuk mengetik lambang limit ya. Lambang limit aljabar. Oke, di sini langkahnya sama, klik insert, kemudian klik equation editor. Muncul bentuk ini, kita pilih atau kita cari mana yang bentuknya limit. Nah, ini ya, bentuk limit ada di pojok kanan atas. Bentuk limit kita pilih nih ya. Ada lambang limit, ada lambang log, ada minimum, maksimum. Kita pilih yang limit. Nah, seperti ini. Nah, bagian tulisan bawah limit ini T mendekati 0 atau T panah 0. T panahnya ada di basic maths ya. Panah angka 0 kita klik. Kemudian fungsi limitnya ini bentuk pecahan. Kita ambil fraction. Fraksiannya ini seperti ini. Yang atas bagian pembilangnya pangkat 3. Akar pangkat 3 kita pilih. Akar pangkat 3 dalamnya T plus 1. T tambah 1. Kemudian kita geser kanan menggunakan tombol panah kanan. Dikurang 1. Nah, ini bagian pembilangnya sudah jadi. Dibagi dengan T. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan bikin lagi limit lagi kayak tadi. Nah, boleh kita ambil dari sini.
boleh juga. Kalau kita mau dari awal nggak jadi masalah, kita klik lagi limit, kemudian ini T mendekati X, kalau sini X mendekati 2 ya, X panah 2, panah di sini udah ada angka 2, kemudian kita lihat ini bentuknya pecahan, kita ambil fraction, nah seperti ini. Kemudian bentuknya akar, jadi kita klik akar, dalamnya 6 min X, 6 dikurang X. Kemudian kita keluar dari akar, kita klik lagi min 2. Ya, pastikan ini min 2 ini ada di luar akar. Kemudian dibagi dengan akar 3 min X min 1. Ya. Kita klik akar, di sini kita masuk ke dalam, klik 3 dikurang X, ya, dikurang 1. Nah, inilah ya bentuk atau cara menulis lambang limit. Kalau kita hurufnya terlalu kecil, bisa kita besarkan dari sini, dari size-nya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, satu lagi kita coba ngetik limit trigonometri ya. Nah, ini. Oke, yang terakhir kita klik, kita ketik ya, kita ketik lambang limit trigonometri. Oke, langkahnya sama, klik insert, equation editor, kemudian di sini limits, kita pilih yang lambang limit, ada di sebelah kanan atas, limit, kemudian di sini variabelnya X, panah kita bisa ambil dari sini, panah 1/4 pi, karena pecahan kita pilih ini, boleh yang besar, boleh yang kecil, kita pilih yang kecil ya, coba ya, 1/4. Kemudian geser ke kanan agar ke atas ini. Nah, ini V. Kita cari lambang V yang ada di sini. Nah, ini lambang V. Ya, lambang V. Kemudian limit fungsinya adalah, fungsi limitnya adalah bentuk pecahan. Kita klik fraction. Atasnya 1 dikurang tan X tan. Kita ketik tan, kemudian spasi agar muncul bentuk atau posisi untuk sudut ya. X dibagi kotangin 2X, ketik COT spasi, nah, 2X, 2 sama X, jadilah bentuk ya atau lambang limit trigonometri ya. Dengan cara yang sama untuk yang kanan ya, bisa kita lakukan seperti tadi. Oke, saya rasa untuk video pertama ya, cara menulis lambang atau fungsi matematika dengan atau di software Word dengan bantuan equation editor. Oke, semoga bermanfaat ya, jangan lupa dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.